Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 5 dan 6. Diceritakan dalam 1 Samuel 5 bahwa tabut perjanjian Allah direbut dari bangsa Israel oleh bangsa Filistin. Kemudian mereka membawanya ke Asdod untuk diletakkan di sisi Dagon Allah mereka. Tapi keesokan harinya, Dagon tersebut jatuh dengan muka menghadap tabut Allah. Hari kedua terjadi begitu juga, tetapi Dagon tersebut sudah dalam kondisi hancur. Di sini Allah melakukannya dengan sengaja. Itu untuk menunjukkan kuasa dan kedaulatan Allah bahwa Ia adalah Allah satu-satunya yang layak disembah dan tidak dapat dibandingkan dengan lainnya. Dengan adanya tabut Allah di tengah-tengah bangsa Filistin, mereka merasakan kebesaran Tuhan Israel. Tangan Tuhan menghajar mereka dengan tulah-tulah, yaitu berupa borok-borok dan hama tikus yang menyerang tanah mereka. Tidak hanya di Asdod saja, tetapi selama tabut perjanjian berada di tengah-tengah bangsa Filistin dan digilir ke kota-kota lainnya, semua bangsa Filistin di kota-kota tersebut juga mengalami hal yang sama. Maka mereka mulai mengadakan ritual untuk membawa kembali tabut perjanjian Tuhan ke orang Israel. 7 bulan lamanya bangsa Filistin menderita. Dalam 1 Samuel 6 ayat 4 mengatakan bahwa mereka juga membayar tebusan berupa emas yang bergambar borok dan tikus. Penderitaan tersebut berakhir ketika mereka mengembalikan tabut Allah ke bangsa Israel. Tetapi ternyata hukuman Tuhan tidak hanya berlaku untuk bangsa Filistin saja. Dalam 1 Samuel 6 ayat 19 berbunyi, "Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat dalam tabut Tuhan. Yang membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya." Kenapa orang-orang Bet-Semes ini dibunuh? Karena mereka melihat tabut Allah. Tabut Allah adalah lambang kesucian Tuhan. Dengan memeriksa tabut perjanjian, mereka menunjukkan bahwa takut akan Tuhan dan sikap hormat akan hal kudus sama sekali tidak ada dalam diri mereka. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 pasal di atas? Yang pertama yaitu jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Secara sadar tidak sadar dalam kehidupan manusia sekarang ini, manusia sering menempatkan Allah lain dalam kehidupannya. Siapa itu? Uang. Dapat kita lihat manusia rela bekerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi untuk mencari uang. Mereka rela melakukan pekerjaan apa saja demi uang, tanpa memperhatikan apakah pekerjaan tersebut baik atau buruk. Yang penting adalah uang, uang, dan uang. Karena itu dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka." Uang memang diperlukan dalam kehidupan ini, tapi janganlah kita menjadi hamba uang, tetapi sebaiknya kitalah yang mengontrol uang. Kalau banyak uang, siapa sih yang gak senang? Tetapi semuanya gak bisa dibeli dengan uang. Uang tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Orang yang kaya belum tentu bahagia. Uang tidak dapat memberi kita damai sejahtera. Orang yang kaya takut uangnya dicuri, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Uang tidak dapat menambah umur kita, contohnya waktu corona. Uang yang dimiliki tidak berharga sama sekali, tidak dapat menyelamatkan nyawa kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita semuanya itu, kebahagiaan, damai sejahtera, dan umur panjang. Karena Ialah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dan layak disembah. Ingatlah ayat ini, Ibrani 13 ayat 5. "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada kita umatnya, jika kita hidup berkenan kepadanya." Yang kedua yaitu jadilah orang yang berhikmat. Amsal 1 ayat 7 berbunyi, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Takut dalam hal ini bukan berarti merasakan sesuatu yang mengerikan atau menyeramkan.
melainkan menunjukkan sikap hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Umat yang takut akan Tuhan tahu bagaimana cara menjalankan hidup, bagaimana harus menghadapi masalah dengan bijak, bagaimana harus mengambil keputusan dengan baik, bagaimana harus berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang setiap hari harus kita hadapi. Senantiasa berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan nasihat bijaksana, serta meneladani hidup tokoh Alkitab bisa menambah pengetahuan kita tentang apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. God bless you all.